Yuk. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi Bu Nia. Pagi juga Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Syukur. Baik ya Bu Nia ya Iya, kabarnya. Mudah-mudahan selalu baik ke depannya. Sehat amin. selalu, diberikan kesehatan, kemudahan buat kita semua. Iya, amin. Baik Bu Nia, sebagai penilik ya Bu Nia ya, sebagai penilik saya akan bertanya di sini kepada Bu Nia, apa perencanaan Bu Nia atau misalkan jadwal Bu Nia ke depannya selama 3 bulan ke depan, perencanaan apa yang ingin dicapai oleh Bu Nia di perencanaan 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan itu perencanaannya Pak, pembuatan administrasi RPPM untuk lembaga dan guru semuanya Pak. Oh, RPP ya, sudah Iya, RPP ya. Nah, RPP buat guru. Baik. Selama selama ini Bu Nia ya di binaan Bu Nia, mungkin tidak semua binaan dunia tidak memiliki RPP atau tidak bisa menyusun RPP ya. Tentunya ada beberapa lembaga atau pendidik yang sudah mahir atau sudah bisa menyusun RPP atau membuat RPP. Yang Bu Nia rasakan sekarang itu kesulitan untuk membuat RPP itu di mananya tuh Bu Nia? Kira-kira? 30% itu pembuatan RPP itu karena tidak paham Pak. 30% yang baru 30% yang memahami. Yang 70%-nya itu karena belum bisa bagaimana cara membuat RPPH Pak. Jadi hanya baru 30% yang memahami dan 70% yang belum memahami. Ya. Nah, itu untuk guru ya. Kemudian untuk kepala sekolahnya sendiri bagaimana? Ya, untuk kepala sekolah karena kan mungkin ada rapat rutin ya tiap bulan gitu ya. Kepala sekolah itu mungkin ada ada rasa tidak bisa memahami bagaimana pembuatan RPPH yang sesungguhnya, tetapi kepala sekolahnya belum mengajak guru-gurunya. Dalam artian keterbatasan waktu atau apakah dia itu waktu rapatnya tidak memahami, mungkin masih ingat di situ, kemudian dia pulang lupa lagi gitu Pak. Jadi tidak merealisasikan ke guru-gurunya. Jadi ketidakpahaman inilah yang mempersulit bahwa guru itu tidak bisa membuat RPPH gitu Pak dengan sempurna gitu. Oke, jadi sebetulnya mungkin ya guru-guru itu sudah bisa untuk membuat RPPH, tapi kata Bu Nia barusan, jadi belum sempurna. Berarti kita tinggal menyempurnakannya begitu ya, Bu Nia ya? Iya. Nah, untuk kita supaya tercapai guru-guru tersebut membuat RPP dengan sempurna, itu kira-kira rencana apa Bu yang akan kita laksanakan nanti? Kalau menurut saya ya Pak ya, rencana bagusnya awalnya saya kumpulkan dulu berapa lembaga atau guru-guru, berapa satu gugus ya saya rencanakan, misalkan gugus 1 berapa orang yang siapa saja yang tidak pernah membuat RPPH. Kemudian siapa yang sudah melaksanakan pembuatan RPPH, kemudian siapa yang masih setengah-setengah. Nah, dari situ mungkin kelihatan Pak nanti apa kekurangannya.
mereka itu seperti apa, apakah dia itu males, apakah dia itu kurang paham atau tidak diberitahu sama sama kepala sekolahnya gitu, Pak. Dilihat dulu itu, Pak, sementara ini saya kumpulkan, Pak. Oh, jadi per gugus ya, Bu ya? Ya, Jadi akan pergubus dulu. gugus karena mungkin kalau Ya, dilaksanakan per satu kecamatan agak repot juga ya. iya, iya. Oke, Bunia. Itu untuk perencanaan Bunia 3 bulan ke depan. Karena mungkin di Bunia juga ada beberapa gugus di satu kecamatan itu, mungkin itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan ke depan. Iya. Supaya guru-gurunya dapat membuat RPPH dengan sempurna, ya minimal mendekati 70-90% lah gitu ya. Jadi kalau Iya. sempurna itu kan hanya milik Allah ya, Bunia ya. Jadi kita perlu perlu sadar juga bahwa kita itu manusia. Bunia, ini karena barusan kan Bunia akan melaksanakan bimbingan kepada guru-guru per gugus ya, per gugus untuk membimbing. Jadi yang perlu ibu, yang diperlukan oleh ibu itu bimbingan seperti apa itu, Bu? Secara langsung Pak ke lapangan, dalam artian kan tadi udah pertama itu saya mengumpulkan dulu teman-teman guru-guru melihat melihat bagaimana cara mereka membuat RPPH. Nah, setelah saya melihat satu persatu salah satu contohnya di situ kan ada kekurangan dan kelebihannya ya Pak ya. Oh, ternyata ini bukan dia itu tidak bisa tetapi belum paham. Nah, kalau memang kebanyakan mereka belum paham pentingnya RPPH karena kan dia itu kalau ngajar asa kahoyong semaunya dia aja gitu ya, semaunya dia aja. Makanya saya lihat dulu bagaimana visi misinya lembaga itu, kita lihat dulu oh ini mengembangkan akhlak, terus pengembangan diri, moral, nilai-nilai agamanya. Ternyata pas dilihat di RPPH-nya itu nggak ada. Oh, bukan seperti visi misinya tidak tercapai karena pembuatan RPPH-nya juga dia belum paham gitu ya Pak ya. Nah, saya nanti akan memberikan penjelasan bagaimana cara pembuatan RPPH yang sesuai dengan kurikulum, kemudian yang terus direalisasikan ke anak untuk kegiatan pembelajarannya gitu seperti apa. Jadi nanti hasilnya sesuai dengan visi misi yang ada di lembaga itu gitu Pak. Jadi jangan bertolak belakang antara RPPH dengan visi misi yang ada di lembaga itu gitu Pak. Baik, Ya. baik, 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 Bunia. Jadi yang berikutnya kesesuaian RPPH dengan visi misi yang Iya. ada di sekolah, ya. Jadi ada beberapa hal yang nanti mungkin direncanakan oleh Ibu. Ya Pak. Dan untuk terlaksananya itu, apakah Ibu metode apa yang Ibu inginkan supaya tercapai kegiatan yang tujuan yang Ibu rencanakan tersebut? Metode apa kira-kira? Kayaknya dengan metode kolaborasi dalam artian kita terjun langsung ke lapangan, mempraktekkan gitu kan. Supaya apa? Supaya bukan jadi paham pembuatan RPPHT seperti apa gitu dan dituangkan ke dalam buku, dituangkan ke dalam teks itu dan direalisasikan ke dalam kegiatan pembelajaran itu dia bukan asal membuat saja, tetapi dia paham bagaimana indikator-indikator yang ada di dalam RPPH itu direalisasikan ke anak-anak gitu, menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan akhirnya meningkatkan mutu pendidikan buat lembaga itu gitu Pak. Dengan cara terjun langsung aja Pak dipraktekkan. Dengan cara terjun langsung dipraktekkan, Bu ya? Iya.
Berarti kalau di sini perencanaan Ibu nanti Ibu terjun ke lapangan, terus kemudian mempraktekkan, memberikan contoh begitu ya, Bu ya? Memberikan contoh kepada guru-guru bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara mengajar yang menyenangkan, begitu Bu ya? Ya, ya Pak. Perencanaan pertama kita melihat dulu, kemudian kita setelah dia paham, kita mengadakan workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan di KKG untuk pengembangan itu Pak, untuk pengembangan diri dia lebih paham lagi terhadap RPPH nantinya. Ini kan 1 bulannya ya, nanti ke 3 bulannya seperti itu berangsur setiap tiap bulannya. Jadi akhirnya dia bukan paham lagi, tetapi dia sudah merealisasikan ke kegiatannya setiap dia melakukan pembelajaran gitu Pak. Oke Bu Nia, saya dapat simpulkan di sini bahwa permasalahan di Bunia atau di Kecamatan Bunia yang pertama yaitu guru-guru yang belum paham untuk membuat rencana pembelajaran harian atau RPP. Ya. Terus kemudian ibu juga sudah menyusun rencana. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu Nia, kira-kira Bu Nia perlu dukungan dari siapa saja itu untuk merealisasikan perencanaan tersebut? Kalau dukungan sih pastinya tentunya kalau memang ingin maju harus banyak ya. Pertama dari kelompok KKG juga kan, itu harus bersamaan. Kemudian ketua Himpaudinya juga untuk mengadakan bahwa setiap gugus atau setiap tanggal berapa kita mengadakan kegiatan untuk membedah itu sendiri. Jadi ketua KKG untuk dapat menjalankan program ini secara berkesinambungan gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nia. Jadi tadi setelah kita bercakap-cakap, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu mengenai penyusunan RPPH yang tentunya sesuai dengan visi misi pendidikan atau kurikulum yang sedang dilaksanakan. Oke, nanti Ibu Nia mungkin cukup sampai di sini percakapan kita. Nanti kita bisa sambung kembali, perencanaannya nanti kita jadwalkan. Mudah-mudahan terrealisasi dengan baik dan tercapai apa yang kita inginkan. Terima kasih Bu Nia atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam.